Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anhar Fauzi dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja berbasis Zero Six. Di mana Zero Six ini yang pertama ada hazard. Hazard ini atau potensi bahaya merupakan sifat-sifat intrinsik dari suatu zat, peralatan atau proses kerja yang dapat menyebabkan kerusakan atau membahayakan sekitarnya. Potensi bahaya tersebut akan tetap menjadi bahaya tanpa menimbulkan dampak atau berkembang menjadi kecelakaan apabila tidak ada kontak dengan manusia. Berdasarkan sumbernya, hazard ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama occupational health hazard atau OHH merupakan potensi bahaya di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan, kesakitan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan yang kedua, Occupational Safety Hazard atau OSH merupakan potensi bahaya yang terdapat di lingkungan kerja yang mengakibatkan terjadinya insiden, injury, cacat, gangguan proses, kerusakan alat bagi pekerja maupun proses kerja. Ya, dari Zero Six ini yang kedua terdapat environment, di mana environment ini mengenali kondisi lingkungan sekitar, yaitu alam, udara, air, tanah, yang menimbulkan nilai ambang batas atau NAB. Selanjutnya ada resiko kerja, di mana risk ini mengenali suatu resiko yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja atau PAK, dan kecelakaan akibat kerja atau KAK, serta MSDS, Material Safety Data Sheet. Bahaya yang mempunyai potensi dan kemungkinan menimbulkan dampak kerugian, baik dampak kesehatan maupun yang lainnya biasanya dihubungkan dengan risiko. Pengetahuan tentang risiko ini diperlukan untuk mengetahui proses perkembangan bahaya menjadi dampak atau konsekuensi sehingga kita dapat memotong rantai proses itu agar tidak menjadi sebuah konsekuensi. Pengelolaan risiko yang ada di tempat kerja merupakan salah satu metode ataupun program yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak. Selanjutnya ada observation atau opportunity atau okupasional, yaitu mengamati tingkat risiko bahaya yang berdampak terhadap lingkungan, mesin peralatan maupun manusia pekerja dengan menggunakan analisa 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. Selanjutnya ada solution atau solusi, di mana solusi ini mencari alternatif secara smart. Ada specific, measurable, action, realistic, dan time. Di mana di solusi smart ini terdapat atau ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adaptasi atau aklimasi, merupakan penyesuaian diri pada hal-hal yang bisa memungkinkan menimbulkan kecelakaan. Misalnya semula bekerja di ruang panas, kemudian berpindah ke ruangan yang dingin, membutuhkan penyesuaian. Dan yang harus diperhatikan kedua yaitu administrasi. Administrasi ini merupakan kelengkapan data manajemen yang digunakan untuk meningkatkan jaminan mutu terhadap ketiga. Misalnya administrasi pegawai, data-data APD, data-data kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada antisipasi ya. Selanjutnya ada asuransi. Asuransi ini jaminan terhadap kesehatan pekerja dan peralatan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada dilusi. Dilusi ini merupakan pengenceran bahan berbahaya beracun atau B3 yang ditimbulkan akibat proses produksi. Misalnya pengenceran limbah sebelum dibuang. Selanjutnya ada dokumentasi, edukasi, eliminasi, emergensi, evaluasi, gizi dan nutrisi, ide
identifikasi, iluminasi, informasi, inisiasi or briefing before work, inovasi, inspeksi, ada kombinasi. Ya, segitu. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi ini menerapkan secara KISS, KISSS. Yang pertama ada koordinasi, di mana harus saling bekerja sama. Yang kedua, integrasi, harus saling timbal balik atau berbicara satu sama lain atau sosialisasi. Yang ketiga, ada sinkron. Yang keempat, ada sinergi. Dan yang terakhir, kita harus simple. Selanjutnya ada kultur atau climate atau kontrol. Kultur ini melakukan pembudayaan ketiga di lingkungan kerja, kemudian dilakukan kontrol, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Yang pertama ada tingkatan paling bawah. Budaya keselamatan adalah patologikal, di mana pada kondisi ini setiap orang yang ada dalam organisasi tidak ada yang peduli satu sama lain karena menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab dan risiko masing-masing. Yang kedua ada tingkatan kedua. Tingkatan kedua ini sedikit lebih baik daripada tingkatan pertama, yaitu reaktif, di mana sudah terbentuk budaya bertindak setelah terjadi kecelakaan atau kegagalan. Selanjutnya ada tingkatan ketiga, di mana tingkatan ketiga ini adalah kalkulatif, yaitu pada tingkatan ini sudah terdapat sistem pengendalian bahaya dan risiko di tempat kerja. Selanjutnya tingkatan keempat. Tingkatan keempat adalah proaktif, di mana safety leadership dan values sudah diterapkan dan perbaikan secara terus-menerus sudah dilakukan dengan melibatkan pekerja untuk bersifat proaktif dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko. Dan yang terakhir itu ada tingkatan paling atas, tingkatan kelima adalah generatif. Pada tingkatan ini, keselamatan dan kesehatan kerja sudah merupakan bagian dari setiap proses dan kegiatan bisnis pada perusahaan tersebut dalam segala tingkatan. Ya teman-teman, selanjutnya ada knowledge atau know-how. Mana knowledge ini melakukan pengembangan untuk penelitian dan diklat sebagai tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada atau yang terakhir, standarisasi. Standarisasi ini merupakan aturan perundangan yang mengatur tentang K3 seperti UU K3, Keputusan Menteri ISO, NIOSH, OHS, AS. Yang pertama, undang-undang ini ada UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terus ada keputusan menteri. Keputusan menteri yang pertama, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor Kep 51 garis miring Men garis miring 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 876 tentang pedoman teknis analisis dampak lingkungan. Yang kelima, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1217 tentang pedoman penanganan dampak radiasi. Dan yang terakhir, dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 315 tentang Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Kesehatan. Selanjutnya ada
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor per 05 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Dan ada juga surat edaran Dirjen Binawas tentang penggunaan alat pelindung diri. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ini, Zero Sick ini merupakan singkatan dari yang tadi dijelaskan ya. Yang pertama ada Z. Z itu kan hazard. Yang kedua E. E itu environment. Yang ketiga ada huruf R. Huruf R itu risiko kerja. Selanjutnya ada huruf O. O itu observasi. Selanjutnya ada huruf S itu solusi. Huruf I itu implementasi. Huruf C kultur atau kontrol. Huruf K itu knowledge yang berarti pengetahuan. Dan yang terakhir S itu standarisasi. Oke guys, segitu saja pembahasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja berbasis Zero Six. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.